Cara kita tak terluka, tiada yang salah cara berpikirmu. Kayak dunia mayanya lalu namanya Sans di Coachella. Arif sukses pakai pocong, komen gak Arif di kolom. Apa yang membuat lo punya keyakinan besar untuk tetap berkarya? Karena bikin lagu itu dopamin sih buat gue. Ada rasa kesenangan sendiri, tersendiri ketika lagunya jadi gitu. Jadi berkarya itu kayaknya nggak akan berhenti deh sampai kapanpun, karena nanti gue punya keresahan apa bisa langsung gue tulis jadi lagu gitu. Jadinya ya berkarya akan sampai kapanpun. Yang berhentiin gue mungkin ketika gue nggak bisa berkarya lagi gitu. Wow. Itu keinginan lu pribadi atau sebenarnya lu sempat ada yang mempengaruhi dalam hidup lu sehingga lu bisa menyatakan yang kayak tadi tuh? Nggak ada. Pribadi itu berkarya tuh seru gitu loh. Proses bikin lagu tuh ada mood boosternya gitu. Ketika kita bikin musik terus wah kayaknya konsepnya ini tuh mood booster, terus ketika dapat nada, dapat lirik, wah anjir keren, itu tuh situasi kayak gitu di studio musik tuh yang kalau di repeat itu nggak akan pernah bosan. Ya itu, ada pencapaian karya-karya lu yang luar biasa, tapi juga ada banyak cibiran yang ditujukan ke lo. Tapi lagu-lagu lu tuh justru banyak didengerin. Mereka mencibir tapi dengerin karya lu. Nah, padahal lu tadi punya voice kayak tadi tuh, gue pengen jadi mood booster untuk terus berkarya. Pendapat lu gimana? Ya itu kalau gitu kan ngomongin selera. Selera dong. Ada orang yang nggak suka banget sama nasi goreng, kok ada orang yang suka banget sama nasi goreng? Berarti kan selera, berarti kan baik dan jelek itu pun relatif, enak dan tidak enak pun relatif. Buat dia enak banget nih dengerin lagu Bon Jovi, yang satu, gue nggak suka banget Bon Jovi, gue sukanya Sum 41. Ya gimana nggak bisa samain selera orang, semua selera orang? Susah. Jadi lo tetap nge-treat yang pendengar lo ya? Iya dong, tetap karena ya kalau kita pembahasannya ke selera luas lagi tuh. Kenapa nggak harus ada pengkategorian musik yang alay, musik yang indie, musik yang ini lebih keren? Kenapa nggak dibalik aja? Yang alay lebih keren, yang indie itu alay gitu misalnya. Jadi yang masuk ke lu tuh yang cukup cibiran itu mereka menyebutnya alay, padahal belum tentu yang nyebut itu punya. Iya, maksudnya standar itu emang siapa yang buat gitu. Iya benar. Alay apa enggak gitu. Tujuannya kan adalah ada pengkategorian gitu ya. Iya, konsumsi itu kan enak. Gitu. Betul. Yang makan nasi goreng suka ya enak, yang stick 1 juta ya suka ya enak gitu. Ya udah sama-sama enak, harusnya kan gitu. Ya itu mah selera sih relatif. Ya biarin aja. Tapi namanya pendengar lu pastinya ngikutin juga lo. Misalkan karena rapper itu identik dengan sindir menyindir ya kan. Bentuk penyampaian pendapat orang lain juga disampaikan dalam bentuk lirik-lirik yang apa sih sebutannya kalau di rapping tuh? Namanya dalam culture hip hop tuh bragging. Hah? Bragging. Oh bragging ya, gua sempat lupa sebutan itu. Nah, kalau lu sendiri karya lu nih ya, bentuk rapnya kebanyakan lebih ke arah mana tuh? Secara umum balance sih kayaknya. Ada sindirannya juga berarti untuk ada dong, golongan tertentu. Tapi ada juga yang tadi lu bilang di lagu ini contohnya. Sebenarnya gini, bisa dibilang ada sarkasm, ada kritik, ada sindiran. Itu kan beda-beda ya, walaupun dalam satu topik yang satu wadah yang sama lah ya. Yang sindir itu berarti kritik kasar, yang sarkasm berarti kan kritiknya halus. Ya semuanya ada, tergantung keresahan dan perasaan pada waktu itu. Tapi gue pengen tahu juga kalau lu nyertain di setiap karya-karya lu tuh ngasih style apa sih yang ini yang lag banget. Lu ngasih parts, pokoknya gaya lu tuh yang kayak gini gitu. Ada nggak sih yang lu khususkan gitu?
Kalau ciri khas gue bisa dibilang trademark yang gue pakai itu gue pakai kata sehari-hari di lirik lagu lo gue. Gitu. Sempet ngerasa kesusahan gak sih? Maksudnya ada masa-masanya aduh gue lagi mandek nih gak bisa memikirkan karya bagi yang hampir nggak ada sih, karena gue itu karya gue stok bro. Oh gitu. Jadi gue karya tuh gue stok. Gue punya notes nih. Ini isinya judul lagu yang belum gue tulis, ada ratusan. Jadi kalau misalnya gue punya ide nih tentang ini, gue langsung catat dulu jadinya lagunya kapan, nanti aja belakangan. Jadi ntar pas gue mau bikin lagu temanya apa ya, gue dulu pernah nulis ini nih, bikin panjangin gitu. Setuju. Banyak orang-orang sukses melakukan hal seperti itu yang Lex. Kita catat, harus dicatat. Kalau otak kita punya memori enak banget. Ternyata gue nggak tahu ada kebiasaan baik yang lu lakukan dalam berkarya itu ya. Oke, gue juga penasaran. Pada akhirnya nih ya, penggemar lu kan ikutin kepribadian lu juga dong, maksudnya hal-hal yang pribadi juga sebagai panutan. Sebenarnya apa sih yang bisa lo kasih ke mereka selain dalam bentuk sebuah karya atau banyak karya? Sebenarnya kita nggak bisa kasih sih. Mereka yang ambil sendiri, karena kalau kita kasih tuh narsis banget ya, kayak gue kasih contoh nih buat lo semua, lo harus gini. Enggak. Biar mereka yang ngelihat dan mereka yang ambil. Jadi kalau pertanyaannya gue kasih apa, rada susah nih jawabnya nih. Gue lagi mikir. Iya nggak sih, gue bingung. Cuman kalau yang gue tahu ya, yang gue tahu aja, yang beritanya nyampe ke gue di tag-tag kayak udah puluhan, 60-70 orangan lah nato muka gue, nama gue di badan dia gitu. Ada yang skalanya kecil, besar, segala macam. Dan beberapa yang gue tanya, lo kenapa nato ini gitu kan? Ada yang gue tanya, ya bang, dulu di Sleman gue nato ini gara-gara gue waktu itu mau bunuh diri, udah putus asa, dengar lagu mau jadi bunuh diri, terus gue udah kehilangan semangat hidup bang, akhirnya gue nato nama lo. Jadi ada banyak yang nggak kita bayangin gitu, padahal kita tuh cuma bikin lagu gitu, terus nggak ngarepin bakal berdampak, bakal nyelamatin nyawa lo nih lagu, enggak, bikin doang. Anjing sepengaruh itu ya dalam hati gue gitu, kayak Oke, karena kalau kita ngomongin tato tuh hal yang permanen di badan mereka, cewek, cowok, banyak banget. Gue capturein setiap yang ngetek-ngetek gue gitu, karena someday itu jadi kepuasan tersendiri ketika lo bawa pengaruh ke hidup orang itu, harus positif lah ya. Yang gue tau sih positif sampai saat ini gitu. Itu salah satu yang positif lah dari cerita lo. Tapi lagu apa sih waktu itu yang bikin dia semangat balik? Yang lagu lama gue yang judulnya Senyumin Aja.